Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Apa kabar kalian? Selamat pagi. Hari ini kita akan pembelajaran agama Islam, yaitu tentang moral, akhlak, dan etika Islami dalam pelayanan hospitality. Nah, nanti tujuan pembelajaran kita adalah bahwa kalian selaku mahasiswa pariwisata memahami bagaimana akhlak, kemudian moral, etika, dan secara Islami. Itulah yang akan kita bahas. Kemudian ada kalian akan saya absen dulu. Ya, silakan kalian absen di siakat ya. Seperti biasa, absen di siakat. Baik, kalian sudah tahu? Oke, silakan absen dulu. Oke. Kalian sudah tahu apa itu akhlak? Belum ya? Dengar ya. Coba setahu kamu apa akhlak itu? Perilaku. Oke. Ada? Sikap gitu ya. Baik, sekarang kita akhlak ya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama akhlak. Ini. Kemudian yang kedua moral. Kemudian yang ketiga etika. Baik, kita nanti tanya jawab tentang ketiga ini. Coba apa tadi akhlak menurut kamu? Akhlak kayak perilaku. Oh, perilaku. Oke, nggak ada yang salah ya, perilaku. Kemudian coba kamu. Tingkah laku. Oke, ya tingkah laku. Kemudian sekarang kita coba sampel 2 dulu. Moral. Ya, moral itu berkaitan dengan sikap. Ya, pokoknya sikap. Nah, kemudian etika juga? Tata krama, oke. Baik, ternyata akhlak, moral, dan etika itu ada persamaannya. Yaitu persamaannya adalah berbicara tentang baik dan buruk. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah pada sumbernya. Bedanya pada apa? Sumbernya. Oke, sumbernya. Nah, yaitu epistemologi kalau bahasa filsafatnya ya. Sumber. Akhlak, sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian moral sumbernya, moral itu adalah ya pembiasaan, ya atau pembiasaan ya, atau dari bisa masyarakat ya. Nah, etika sumbernya itu dari pikiran atau filsafat. Ini yang membedakan adalah pada tataran sumber. Makanya akhlak itu pasti sumbernya bicara baik, bicara buruk yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Moral, bicara baik dan buruk bersumber dari ya kebiasaan masyarakat. Kemudian filsafat, etika ini sumbernya dari
filsafat atau pemikiran. Nah, kita sering kali mendengar kata karakter ya. Mendengar apa? Karakter. Ya, kata karakter. Apa itu karakter? Makanan apa? Nah, karakter ini ternyata adalah gabungan dari, nah ini dia. Di sini. Jadi kita ketemu karakter. Karakter itu gabungan dari akhlak, moral, dan etika. Paham? Ini karakter. Kalian sering dengar ya, ada kita pembangunan karakter dan sebagainya. Nah itu diawali dari 3 hal ini. Akhlaknya, moralnya, dan etikanya. Nah, bagaimana ketika akhlak, moral, dan etika hospitality ini kita gabungkan dengan agama Islam. Nah, di sini ya. Ini yang penting kalian karena kalian hospitality, kemudian kita membangun karakter di hospitality sehingga yang pertama, jadi barang siapa orang yang beriman itu wajib memuliakan tamu. Ini landasan di agama Islam seperti itu. Jadi kita wajib memuliakan tamu. Karena tamu itu tidak hanya ladang rezeki. Tetapi di situ tamu itu akan memberikan keberkahan kepada kita ketika kita melayaninya dengan tulus dan baik. Inilah yang di hospitality. Nah, di dalam ajaran Nabi yaitu kita wajib memuliakan tamu tadi, meninggikan derajat tamu, kemudian pelayanan tanpa sekat. Jadi kita wajib di situ melayani tanpa membedakan statusnya, melayani tanpa dia siapa dan sebagainya, kita wajib melayani dengan baik. Tamu itu adalah kehormatan, gitu ya. Nah, dalam etika vs akhlak Islami yang penting yaitu bahwa kita harus ramah. Harus apa? Ramah ya. Kita harus ramah, kemudian berbicaranya sopan, gitu ya. Kemudian kita bisa melayani, kalau ada tamu datang, kita bukakan pintu, itu termasuk ya memuliakan tamu kita. Termasuk itu ya, konsep-konsepnya itu. Kemudian yang paling penting juga ketika ada ketidakpuasan dari tamu, kalian bisa handling komplain. Namanya handling komplain atau menangani komplain dari tamu. Nah, ini perlu ilmu, akhlak, kemudian moral dan etika. Nanti saya akan sampaikan terkait dengan bagaimana Islam menanggapi bagaimana kalian handling tamu ya. Nah, kemudian yang penting selaku tata hidang juga kalian harus menjaga kebersihan atau toharoh. Ketika kalian mau menyajikan sebuah makanan, maka alat-alat yang kalian gunakan harus kalian polishing dulu ya. Supaya apa? Bersih, supaya suci. Toharoh juga. Nah, prinsip bersih suci itu juga ada dalam Islam, namanya toharoh tadi. Ya, di situ ada terbebas dari najis dan sebagainya ya.
Nah, ini yang pilar etika pelayanan Islami. Yang pertama itu adalah terkait dengan tutur kata yang lembut. Kemudian ihsan, pelayanan yang prima. Ya. Kemudian amanah, amanah jujur ya. Jadi kalian tidak boleh ngambil barang dan sebagainya. Harus jujur sesuai. Berintegritas. Integritas ini. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan ekspektasi tamu terhadap pelayanan. Jadi selain kalian ramah, juga harus apa? Apa yang penting? Ketepatan waktu dalam melayani. Makanya kalian tepat waktunya sehingga apa namanya? Ini puas ya, pelanggan itu puas. Kemudian kualitas hidangannya, bagaimana kualitas hidangannya juga harus baik. Nah, ini cara dalam Islam ya, yang diajarkan Islam dalam penanganan komplain. Yang pertama yaitu as-sabru. Kalian ketika menangani ada yang komplain itu ya sabar ya. Sabar. Kemudian al-iktidar. Apa? Iya, kita meminta maaf. Ketika ada kesalahan kita kan, kemudian mereka komplain, kita minta maaf. Mohon maaf. Kemudian al-ihsan, berikan jalan keluar. Kalian berikan solusi yang konkret ya. Misalkan penggantian menu yang baru gitu. Kemudian misalkan kurang manis kalian ditambahi gitu. Atau terlalu manis kalian ganti gitu ya. Nah, ini sehingga tamu itu akan puas dengan pelayanan kalian. Kemudian yang keempat adalah muhasabah, yaitu evaluasi. Nah, dalam kita bekerja itu harus kita evaluasi apa pekerjaan kita, namanya continuous improvement. Jadi selalu kita maksimalkan, selalu kita koreksi, perbaiki dari apa kekurangannya, perbaiki dan sebagainya. Nah, jadi saripati kuliah ini adalah, coba kalian baca semua. Karakter seorang saji adalah itu berbah pertama dan kemuliaan makanan yang dihidangkan. Oke, terima kasih. Bagaimana hari ini? Semangat? Semangat. Oke, selanjutnya kalian akan mendapatkan tugas ya dari saya. Nanti ada satu tema. Jadi kalian nanti ada satu tema yang saya berikan pada kalian. Nanti kalian diskusikan. Kemudian kalian maju ke depan ya. Baik. Temanya adalah salah satu pramusaji yang ada di hotel, dia melakukan kesalahan atau ada komplain dari pelanggan tamu, kemudian bagaimana kalian mengatasinya. Oke, silakan ya. Ya, kalian pikirkan dulu ya. Baik, sekarang siapa? Cahya, silakan maju ke depan. Sini. Ya, berarti. Oke, baik Pak. Menurut saya sendiri untuk menghadapi tamu komplain itu dengan menurut syariat Islam kita harus mendengarkan tamu itu, mendengarkan dengan baik dan membiarkan dia berbicara terlebih dahulu.
lalu kita bisa menawarkan opsi yang lain seperti menggantikan dulunya atau enggak kita kasih diskon apa gitu Pak. Nah, setelah itu sebelum dia selesai, sesudah dia selesai ngomong, kita harus minta maaf dan kesalahan kita yang tamu itu komplain. Misalnya ada rambut di makanan, tamunya komplain. Kita harus dengarkan terlebih dahulu tamunya kenapa, terus kita kalau tamunya sudah selesai ngomong, kita harus meminta maaf terlebih dahulu dan menanyakan apakah mau diganti atau tidak. Itu saja sih Pak. Oke, Mungkin tepuk ada tangan ya. tambahan dari Ya. Ya, betul sekali ya. Silakan kembali ke tempat. Ya, mungkin El Baradi silakan maju. Ya. Kalau menurut kamu bagaimana? Untuk menurut saya Pak, sesuai dengan syariat Islam itu seperti yang tadi disampaikan, kita harus mendengarkan komplainan dari tamu tersebut, terus kita pahami apa yang tamu inginkan dan kita menawarkan pilihan seperti kayak mau diganti makanan atau kita kasih opsi promo atau diskon yang kita punya. Itu aja sih Pak. Oke, makasih. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk lagi tempat. Ya. Baik, saya kira itu untuk pertemuan. Baru berapa ini? Oh ya, lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita kembali ke tadi ya, yang ini ya, bagaimana penanganan komplain tadi ya. Karena ini sangat kalian temukan nanti ya pada saat kalian bekerja atau kalian magang ya di industri. Nah, ini tadi ada 4 dalam Islami komplain itu. Yang pertama kalian tadi betul sabar ya, as-sabru ya. Dengarkan keluhan tamu dengan tenang tanpa membantah. Jadi dengarkan dulu keluhannya apa gitu ya. Dengarkan tanpa kalian menyela gitu, tenang dengarkan gitu. Kemudian yang kedua adalah al-i'tidar, minta maaf. Ya, kalau dia sudah selesai menyampaikan keluhannya, kalian minta maaf pada pelanggan atau tamunya atas kelalaian kalian ya. Kemudian kalian berikan jalan keluar solusi. Seperti tadi, kalian harus bisa berikan solusi mengganti makanannya atau memberikan diskon tadi ya, bisa. Kemudian atau lainnya, yang penting supaya tamu itu tidak merasa kecewa dengan pelayanan kalian. Kemudian yang keempat adalah muhasabah tadi. Muhasabah atau evaluasi. Muhasabah itu melakukan evaluasi internal ya. Kalian tentang pelayanannya, tentang hal-hal yang harus kalian perbaiki ya, muhasabah. Nah, itu untuk pelajaran yang akan datang. Kalian melayani yang akan datang itu bisa lebih maksimal, lebih baik gitu ya. Nah, kita akan evaluasi sendiri kembali bagaimana tentang akhlak tadi. Apakah akhlak, moral, dan etika itu bedanya di mana? Ya, di sumbernya. Apa akhlak sumbernya? Oke.
Kemudian moral, coba kamu Cahya. Kebangsaan dan masyarakat. Ya, kebiasaan ya, Kebiasaan dan masyarakat. kebiasaan masyarakat. Kemudian etika, filsafat atau akal pikiran. Akal pikiran filsafat ini ya. Nah, ini makanya dalam Islam itu kita juga Al-Quran dan hadis diintegralkan dengan akal. Kalau gagasan yang disampaikan Imam Syafi'i itu pasti dia sumbernya Quran, hadis, akal ya. Akal itu bisa berupa ijma, bisa berupa kias. Nah, ini untuk sumber-sumber tadi ya. Dan ini juga moral. Nah, dari ketiga ini tadi ada muncul kata apa? Ya, karakter. Karakter itu adalah kumpulan dari akhlak, moral, dan etika. Nah, ini. Baik, itu dari untuk pembelajaran hari ini. Mungkin kita akan kalian sebagai pembelajaran kalian untuk di hospitality kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semua.